Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, NIM 2021010404035. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada tanggal 8 Maret 1942 telah dilaksanakannya Perjanjian Kalijati yang bertempat di Subang, Jawa Barat. Isi perjanjian tersebut adalah Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Hal ini terjadi karena kemenangan Jepang terhadap Belanda pada Oktober 1942 memaksa Belanda mengakui kekalahan atas Jepang. Propaganda Jepang dengan semboyan 3A: Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Pada tahun 1944, posisi Jepang terdesak, pertahanan Jepang rapuh, Jepang terus menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. PM Koiso memperbolehkan Indonesia merdeka dan mengadakan sidang di Tokyo pada tanggal 17 September 1944. Serta Letnan Jenderal Kumakichi Harada merealisasikan kemerdekaan dengan diumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan dibentuknya BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia hingga rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan sekutu. 2. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyoniningrat. BPUPKI dilantik pada tanggal 29 April 1945 dan telah melaksanakan 2 sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia. Sidang kedua pada tanggal 10 Juni sampai 17 Juni 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusan-rumusan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin, Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kelima rumusan tersebut diusulkan secara lisan dan berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara diajukan secara tertulis, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mr. Supomo, negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pemikirannya terdiri dari 5 asas, yaitu sebagai berikut. 1. Internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan diusulkan dengan istilah Pancasila. Untuk melanjutkan, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan dijadikan sebagai dasar negara yang utama. Pancasila memiliki 5 asas, yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Ringkasan dari Pancasila disebut dengan Trisila. Trisila merupakan Pancasila yang diringkas menjadi 3 sila. 3 sila tersebut terdiri atas 3 nilai, yakni 1. Sosionasionalisme. Sosionasionalisme ini mengandung prinsip kebangsaan serta perikemanusiaan yang menegaskan hubungan antar bangsa atau dasar kemerdekaan serta keadilan yang sesungguhnya. 2. Sosiodemokrasi. Nilai ini menegaskan tegaknya keadilan sosial sebagai syarat terciptanya kesejahteraan sosial itu sendiri. 3. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nilai ini menegaskan kita untuk saling bertoleransi antar umat beragama, baik agama yang diakui Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang tidak diakui. Ini dikarenakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mengakui adanya Tuhan. Dan sudah seharusnya kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dan suku yang satu dengan yang lain. Sedangkan Ekasila merupakan salah satu rumusan Pancasila yang diajukan oleh Insinyur Soekarno dan disederhanakan kembali dari Trisila dan Pancasila. Ekasila berisi gotong royong, di mana gotong royong yang dianggap merupakan tradisi kebudayaan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Tujuan dibentuknya Ekasila adalah agar mudah dimengerti dan tidak ambigu maknanya oleh berbagai bangsa dan suku di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.